Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Husinars. Ketemu lagi dalam talk show interaktif hari ini 27 Juli 2023 bersama saya Riana yang akan memandu acara ini selama 30 menit ke depan. Nah, apa kabarnya hari ini Husinars? Baik ya, Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan baik ya Husinars. Nah, hari ini tema kita yaitu tentang mengenal layanan forensik dan mediko legal. Nah, hari ini Husinars bisa lihat di samping Riana udah ada narasumber SDM unggulnya RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Yuk kita langsung kenal sama beliau. Assalamualaikum Bu Dok, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, beliau ini merupakan dokter spesialis forensik mediko legal Bu Dok ya? Iya benar. Izin Ibu Dok, boleh memperkenalkan diri? Saya Dr. Nur Adiba, spesialis forensik mediko legal. Kita sekarang sudah buka poliklinik forensik dan mediko legal di Geraha Eksekutif. Terima kasih Bu Dok udah bersedia datang dan mau talk show interaktif sama kita nih hari ini. Makasih banyak Bu Dok. Selanjutnya kita langsung aja nih Dok ya. Tentang layanan forensik dan mediko legal Geraha Eksekutif. Nah, pertama apa sih klinik forensik dan mediko legal itu Bu Dok? Oke, mungkin banyak yang belum kenal ya. Ya. Forensik dan mediko legal, saya jelasin yang spesialistiknya dulu ya. Oke, spesialis forensik dan mediko legal itu merupakan salah satu cabang spesialistik di ilmu kedokteran, ya. Tapi yang memanfaatkan ilmu kedokteran dalam penegakan hukum. Itu jadi semua kasus kedokteran yang ada keterkaitan dengan hukumnya itu merupakan kasus di dalam spesialistik ilmu kedokteran dan mediko legal, ilmu kedokteran forensik dan mediko legal gitu. Jadi kita tuh melayani selain dari yang mungkin masyarakat umumnya banyaknya tahu pemeriksaan jenazah ya. Iya benar. Gitu. Nah, itu masuknya dalam bagian forensik patologi. Selain kita melayani itu di kamar jenazah, kita juga melayani korban-korban hidup atau pasien yang masih hidup yang membutuhkan pemeriksaan dan juga ada keterkaitan dengan hukumnya. Makanya kita buka poliklinik forensik dan mediko legal. Next, untuk pelayanan klinik forensik dan mediko legal ini berdiri sejak kapan sih Bu Dok? Kita kalau di Geraha Eksekutif baru mulai buka dari Juli ini. Oh Juli, wow, baru launching nih Bu Dok ya. Tapi sebenarnya pelayanan di RSUP Dr. Muhammad Husin sendiri sudah ada dari tahun 2021. Tapi selama ini kita melayaninya di IGD. Oke. Tapi karena ruangan yang kurang nyaman mungkin kita butuh privacy yang lebih baik gitu. Dan pasien-pasiennya nggak semuanya kasus gawat darurat, makanya kita buka poliklinik. Wah, bagus banget sih. Berarti dulu forensik dan mediko legal ini kliniknya ada di IGD Bu Dok ya. Dan alhamdulillah sekarang udah ada di Geraha Eksekutif ya Bu Dok ya. Tepatnya di lantai berapa nih Bu Dok? Di lantai 1. Lantai 1 ya. Oke, lanjut untuk dokternya itu berapa orang sih Bu Dok kalau forensik dan mediko legal itu? Kalau yang praktek di sini kita ada 2 orang. Saya sendiri dan Dr. Indra Sakti Nasution. Oke, Bu Dok Adiba sama Bapak Dr. Indra. Oke, untuk jadwalnya sendiri Bu Dok, apakah setiap hari dokter praktek ya? Kalau di Geraha Eksekutif kita buka pelayanannya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Senin sampai Jumat Bu Dok ya. Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi kalau di luar jam tersebut masih membutuhkan ini tinggal boleh ke bagian informasinya akan konfirmasi ke saya. Kalau misalnya tepat waktunya saya boleh datangin ke poliklinik. Jadi di luar jam kerja juga kita melayani tapi dengan perjanjian dengan appointment telepon. Oke. Baik, artinya jika di luar dari jam jadwal dokter sendiri bisa, tetapi ada janjinya dulu Bu Dok ya. Konfirmasi dulu ke petugas admisi mungkin ya. Oke. Next, katanya dokter spesialis forensik dan mediko legal sangat langka nih Bu Dok. Beruntung sekali sih RSMH. Alhamdulillah. Jadi di Sumatera Selatan sendiri hanya ada 3 dokter spesialis forensik. Hanya ada 3 dan 2 dari 3-nya tugasnya di sini di RSMH. Alhamdulillah. Mungkin banyak yang belum tahu nih Bu Dok. Pelayanan mediko legal tuh forensik dan mediko legal itu menawarkan pelayanan apa aja sih di Bu Dok? Iya. Jadi kalau di RSMH ini kita ada 4 pelayanan unggulan. Yang pertama kita ada pemeriksaan forensik klinik, pemeriksaan pada korban-korban hidup, contohnya kasus
kasus-kasus kekerasan yang ringan, gitu, kasus-kasus KDRT, kasus kekerasan seksual, kasus bullying juga kita terima. Bullying juga. Jadi pemeriksaan forensik klinik, terus kita ada konsultasi mediko-legal. Konsultasi mediko-legal kalau misalnya pasien, boleh juga keluarga dari pasien, gak harus pasiennya. Keluarganya pengen tahu ini sudah benar atau tidak hak dan kewajiban yang mereka dapat di rumah sakit gitu. Kewajiban dari dokter itu memberikan apa saja gitu. Terus apakah mereka bisa mendapatkan second opinion terhadap pelayanan yang telah mereka dapatkan gitu. Atau mereka ingin bertanya tentang masalah-masalah mediko-legal yang lainnya, boleh kita berikan konsultasi gitu. Ketiga, kita ada pelayanan pembuatan visum untuk tadi yang kita sudah periksakan korban hidupnya, pasien hidupnya yang telah terjadi trauma, kekerasan gitu tadi ya. Kita akan buatkan visum atau kita buatkan surat keterangan medik. Bedanya nanti kalau visum itu atas permintaan dari polisi. Jadi pasien harus melapor dulu ke pihak kepolisian. Kalau surat keterangan medik itu atas permintaan pasien sendiri. Bisa kita keluarkan yang namanya surat keterangan medik bahwa pasien tersebut sudah diperiksa. Dan keempat, kita ada pelayanan pemeriksaan DNA. Pemeriksaan DNA, wow, DNA juga ada nih. Nah, kalau tadi info Ibu Dok, visumnya untuk korban hidup. Kalau untuk yang udah meninggal itu Bu Dok gimana? Kalau untuk yang sudah meninggal dunia, itu kita periksanya pemeriksaan jenazah di kamar jenazah. Oh, berbeda Bu Dok artinya kita ya? ada gedung sendiri, gedung kedokteran forensik. Di situ ada khusus ruangan untuk pemeriksaan jenazah. Terus untuk pembuatan visumnya juga di kantor. Gitu. Jadi ada visum jenazah dan ada visum untuk pasien hidup. Pasien hidup, oke. Artinya berbeda yuk Sinars. Jadi untuk visum pasien yang hidup itu bisa di klinik forensik dan mediko-legal yang ada di Geraha Eksekutif Lantai 1, dan untuk visum pasien yang udah meninggal itu di forensiknya, gedung kedokteran forensik. Oke, nah next nih, kalau kasus dipukul, ditujah atau dibacok bisa ke klinik forensik dan mediko-legal juga Bu Dok ya? Jadi kalau misalnya korban atau pasien tersebut ya tadi ditusuk, ditujah gitu ya, itu kalau misalnya ada indikasi gawat daruratnya harus mendapatkan pelaksanaan di IGD terlebih dahulu. Berarti jadi sama bagian bedah dulu ya. Kemudian bisa dikonsultasikan ke dokter forensik pada saat dia dirawat ya, atau kalau misalnya dia belum mau membuat visum pada saat itu gitu. Tapi kemudiannya setelah pulang ke rumah baru berpikir setelah sembuh apa boleh datang ke poli kita. Gitu Bu Dok. Artinya kalau misalnya dia kena bacok nih ya, ke IGD dulu, tapi belum mau visum, pas udah pulang baru mau visum boleh. Tapi kan lukanya itu masih ada bekasnya itu yang diperiksa Bu Dok ya? Iya, bekas jahitannya kita periksa. Oke, gitu-gitu Bu. Aduh, informasinya sangat bermanfaat banget ini Bu Dok. Selanjutnya kalau kasus kekerasan seksual juga salah satu dari klinik forensik dan mediko-legal ya Bu Dok? Iya, benar, kekerasan seksual juga ya. Jadi nggak harus kasus apa saja yang terkait dengan kekerasan seksual. Contohnya pelecehan seksual, pencabulan gitu, perkosaan juga masuk dalam kasus forensik klinik tadi. Contohnya banyak sekarang nih lagi marak nih kasus-kasus yang memprihatinkan ya. Korban pencabulan laki dengan laki-laki gitu ya, jadinya malu gitu, pengen kemana gitu, silahkan ke poli forensik, kita akan tangani kasus tersebut. Nah, itu sangat bermanfaat banget sih Husiners. Jadi buat para Husiners yang mengalami pelecehan juga bisa datang ke klinik forensik dan mediko-legal Bu Dok ya. Nah, kalau misalnya tentang kekerasan seksual nih Bu Dok, kalau yang pernah ada minta tes keperawanan itu juga ada nggak Bu? Pernah ada sih yang mau minta tes keperawanan gitu. Tapi yang penting ke poliklinik forensik dulu, kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tes keperawanan tersebut gitu. Terus kadang persepsi masyarakat dengan persepsi kedokteran itu berbeda. Hal-hal yang sensitif kayak gini sebaiknya kita konsultasikan dulu, bicarakan secara personal dulu. Jika ada pasien yang mau visum akibat dari kekerasan, caranya tuh gimana Dok, alurnya pemeriksaannya? Kalau misalnya korbannya kekerasan ringan, tadi contohnya dia dipukulin tapi cuma memar, cuma luka lecet gitu ya, tidak ada indikasi gawat daruratnya, bisa langsung ke poliklinik kita. Bisa langsung ke klinik kita periksakan terlebih dahulu, datanya nanti kita simpan di rekam medik. Kemudiannya baru boleh melaporkan ke pihak polisi. Nanti polisi akan mengirimkan kita yang namanya surat permintaan visum. Gitu. Nanti baru kita buatkan visumnya.
kepolisian dulu, melaporkan dulu. Nah, kemudian polisi akan datang membawa surat permintaan visum bersama dengan pasiennya. Begitu. Oke. Jadi bisa dua alur gitu ya. Berobat dulu, kemudian baru laporkan, atau laporkan dulu baru. Oke, next, jika ada salah satu keluarga atau teman nih dok yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu sebaiknya gimana sih dok? Apakah dengan visum tersebut juga? Jadi kalau misalnya korban-korban KDRT sama sih termasuk dalam kategori kasus kekerasan tadi ya, karena kekerasan itu kan bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan seksual, penelantaran, kekerasan secara emosi, secara psikis juga masuk dalam kekerasannya. Jadi kalau korban-korban KDRT ini sebaiknya konsultasi dulu ke poliforensik. Ya, kita akan jelaskan apa aja tahapan dan pendampingan hukum yang bisa mereka dapatkan. Oke. Jadi jangan takut gitu kan. Biasanya suka pasien-pasien tuh nggak mau ke dokter dulu karena belum mau lapor. Iya, ada yang takut, ada yang malu, Bu Dok ya. Benar. Jadi dapatkan dulu bantuan medis dulu. Yang penting bukti visumnya kita udah ada itu gitu ya. Karena kalau misalnya nih dok ya, dipukul oleh suami, misalnya ada temen ya, luka, itu kalau misalnya nggak langsung divisum terus lukanya udah hilang, itu masih bisa nggak Bu Dok? Nah itu sulit jadinya. Nah makanya jadi kalau misalnya udah langsung kena kekerasan langsung aja visum dulu Bu Dok ya. Langsung dulu visum dulu, minimal kita bisa foto dulu ya, kita bisa periksa dulu, datanya terdata dalam rekam medik seperti itu. Jadi kalau misalnya dia nggak mau tadi buat visum, nggak mau lapor, masih bisa kita keluarkan yang namanya surat keterangan medis atas permintaan dari pasien tadi. Oke. Jadi buat Husiners nih mungkin ada yang pengen gimana sih cara daftarnya, gimana sih mau konsultasi sama dokter Bu Adiba, nanti bisa langsung daftar ke Poli Klinik Geraha Eksekutif di lantai 1 itu ada petugas admisi pendaftaran. Nanti daftar dulu ke sana menuju ke Poli Klinik Forensik dan Mediko Legal, bisa sama Dokter Adiba dan Dokter Indra. Nanti dipilih aja sesuai jadwal beliau, dan juga kalau misalnya di luar dari jadwal beliau bisa konfirmasi dulu sama admisinya, bisa dijadwalkan Bu ya. Oke. Untuk berlakunya hasil visum itu berapa lama nih dok? Kalau misalnya sudah terdata di rekam medik, kemudian ada permintaan visum, kita buatkan visum. Visum itu berlaku selagi kasusnya masih ada. Kadang memang visum itu kita udah buat sekarang, polisi sudah ngambil, atau kadang polisi nggak ngambil, itu persidangannya baru 2 tahun atau 3 tahun lagi. Itu masih berlaku. Masih berlaku ya. Pokoknya selagi kasus tersebut masih berjalan di persidangan, selagi itu visum tersebut masih tetap jadi barang bukti. Oke nih, contoh nih Bu Dok ya, misalnya teman saya satu tahun yang lalu pernah visum. Nah, selanjutnya di tahun ini mau proses perceraian, maka visum yang 1 tahun yang sebelumnya itu bisa diangkat lagi nggak Bu Dok? Bisa ya? Barang bukti tadi. Oke, jadi kalau misalnya para Husiners nih yang memiliki mungkin pengalaman Bu Dok ya, pernah kekerasan dalam keluarga atau kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual dan yang lainnya, disarankan untuk visum terlebih dahulu aja Bu Dok ya. Disarankan periksa forensik klinik dulu. Kalau untuk buat visum harus lapor polisi tadi Gitu. Jadi itu nanti kapan-kapan pun bisa gitu. Yang penting kita udah periksa dulu. Intinya untuk konsul dulu Bu Dok ya. Dan hasil visumnya juga berlaku lumayan lama juga Bu Dok ya. Mungkin tahunan juga. Selagi kasusnya berjalan Bu ya. Kasusnya berjalan. Kita pernah mendapatkan kasus tersebut, kita periksakan di tahun 2000, saat itu sih di tahun 2017 ya gitu. Ternyata masih ada kasusnya masih berjalan, pelakunya masih baru ditemukan, baru dimintakan visumnya saat itu bisa. Karena kita sudah pernah periksa sebelumnya tahun 2017. Jadi lumayan lama juga Bu Dok ya, masih bisa. Untuk pengambilan hasil visum apakah boleh diwakilkan oleh keluarga atau teman Bu? Kalau untuk pengambilan hasil visum tidak boleh diwakilkan. Karena kalau tadi visum itu kan atas permintaan pihak penyidik ya. Bisa polisi, bisa Denpom, bisa BNN gitu. Pokoknya pihak penyidik meminta visum atas nama pasien tersebut. Yang hanya boleh mengambil visum adalah pihak penyidik tadi yang meminta. Jadi kalau misalnya walaupun keluarga pasien itu ada polisi gitu contohnya, pengen ngambil visum atas namanya tidak dapat diizinkan.
harus polisi yang memegang kasus tersebut. Tapi berbeda dengan surat keterangan medik. Kalau surat keterangan medik tadi kan diminta sama pasien terkait dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan untuk dijadikan barang bukti. Kalau itu boleh. Hasil pemeriksaan boleh Bu Dok ya? Surat keterangan medis bisa diambil oleh keluarga atau oleh pasien. Oke. Artinya untuk visum itu nggak bisa diwakilkan ya Bu Dok harus ya? Penyidiknya sendiri, harus polisinya sendiri yang ngambil. Oke. Selanjutnya untuk kasus pemeriksaan, kasus pemerkosaan alurnya gimana Bu Dok? Kalau korban pemerkosaan, kalau baru sekali terjadi, itu artinya ada indikasi gawat darurat. Jadi harus ke IGD, ya. Nanti kita dokter spesialis forensik yang ditelepon, kita yang akan ke IGD. Kalau misalnya benar-benar baru terjadi, ya, karena harus dikumpulkan barang buktinya benar-benar, itu kerokan kukunya, terus kondisi fisiknya dan sebagainya itu harus benar-benar diperiksa. Tapi kalau misalnya terjadinya sudah 2 hari atau 3 hari yang lalu, itu boleh datang ke poli forensik untuk kita periksa. Oh, artinya kalau misalnya kejadiannya tuh baru hari ini misalnya Bu Dok ya, bisa langsung datang ke IGD. Oke, kalau misalnya udah lewat 2 hari, kalau lewat satu minggu juga boleh. Kondisi fisiknya sudah pulih ya, gitu ya. Jadi sudah pulih. Pada saat kejadian tuh dia tidak sadar atau iya benar, karena kan gitu ya. Mungkin karena masih ngerasa trauma mungkin Bu Dok ya. Oke, boleh. Bagusnya sih langsung didatang periksa ya, jadi barang buktinya nggak hilang. Tapi kalau kita kan nggak tahu ya kondisi seperti apa gitu. Jadi kalau berhalangan besoknya baru mau, boleh datang ke polisi. Oke, berarti kalau untuk pemeriksaannya tidak di hari H, langsung ke poli forensik dan mediko-legal. Kalau di hari H itu bisa langsung ke IGD Bu Dok ya. Oke. Selanjutnya terkait pemeriksaan DNA nih Bu Dok. Apakah kita bisa cek DNA anak tersebut ketika masih dalam kandungan? Kandungan. Iya, bisa nggak? Jadi kalau misalnya secara teorinya memang bisa, karena DNA itu kan memang sudah ada sejak dalam sejak ada pembentukan bayinya, janinnya itu sudah ada DNA setiap orang. Jadi secara teorinya bisa. Cuman pengambilan sampel pada janin yang masih dalam kandungan itu sangat berisiko. Jadi sebaiknya kalau untuk pemeriksaan DNA kita ambil sampel ayah, ibu, ya, dan bayi yang sudah lahir dengan kondisi contohnya berat minimalnya harus sudah 3 kilo, atau usianya sudah 3 bulan, itu baru kita berani yang tidak berisiko pengambilan sampel. Artinya menunggu usia kandungan tuh 3 bulan. Kandungan sudah dilahirkan. Oh, udah dilahirkan. Berarti kalau dalam kandungan? Kalau dalam kandungan boleh, cuma sangat berisiko. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Oke, berarti kalau udah melahirkan ya Dok ya, usia 3 bulan ya. Minimal 3 bulan. Oke, berarti kalau untuk di dalam kandungan itu sangat berisiko, tapi bisa atau enggak? Bisa sebenarnya bisa. Tapi nanti kita akan sampaikan risiko-risikonya apa, kan mengkhawatirkan ya. Benar. Jadi lebih baik sudah melahirkan saja, usia minimal bayi 3 bulan. 3 bulan. Nah, untuk pemeriksaan DNA sendiri tuh Bu Dok kemana? Ke klinik forensik dan mediko-legal juga? Forensik dan mediko-legal. Nah, untuk alurnya itu gimana Bu Dok? Jadi ada tahapnya. Pertama kita konsultasi dulu. Kalau konsultasi ini boleh diwakilkan. Contohnya ayah atau ibu ini tidak bisa hadir, diwakilin sama pamannya, boleh gitu. Kita konsultasi dulu, nanti saya akan cari tahu riwayatnya dan sebagainya. Jenis pemeriksaannya itu juga kita harus tentukan. Kalau misalnya ayahnya sudah meninggal, nanti sampelnya dari siapa? Contohnya dari bapak kakak dari ayah, kan gitu, kakak dari terduga ayah, boleh kita ambil sampelnya. Oh, gitu boleh Bu Dok ya. Jadi kasusnya itu harus dipastikan dulu, ini periksa DNA-nya DNA paternitas atau DNA hubungan kekerabatan atau apa gitu jenisnya. Oh, berarti DNA itu pemeriksaannya ada jenis-jenisnya Ya, Bu Dok? Ada berapa jenis Bu Dok? Ada untuk paternitas saja kita ada hubungan paternitas sama ada hubungan kekerabatan tadi. Untuk tekniknya aja kita ada apakah dari sel inti, apakah dari mitokondria, apakah dari YSTR. Jadi ada banyak. Jadi harus per kasusnya itu seperti apa dulu. Makanya konsultasi dulu tahapnya. Setelah konsultasi dijanjikan hari apa datang, boleh datang terduga ayah tadi, ibu sama anaknya untuk mengisi formulir-formulir, kemudian baru kita lakukan pengambilan sampel. Nanti hasilnya perkiraannya 3-4 minggu keluar hasil, datang lagi untuk kita bacakan hasil.
DNA ini bisa diwakilkan Bu Dok ya. Untuk konsultasinya bisa. Untuk juga kalau misalnya nih bapaknya meninggal, udah bisa kakaknya ya. Bapaknya bisa. Keluarga dari bapaknya bisa. Nah, buat para Husiners mungkin mau nanya gimana ya caranya mau konsultasi sama Bu Dok Adiba. Itu untuk jadwal beliau ada di hari Senin sampai Jumat Bu Dok ya, di pukul 10 sampai 12 siang. Kalau saya sendiri jam 10 sampai jam 12 siang. Ya, untuk Bu Dokter Adiba di pukul 10 sampai dengan 12 siang. Jadi untuk para Husiners yang mau konsultasi bisa langsung mendaftar di Geraha Eksekutif atau melalui WA Geraha Eksekutif di H-1 juga bisa, atau datang langsung bisa langsung mendaftar di tempat. Untuk jadwal beliau ada di hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 12 siang. Selanjutnya, manfaat pemeriksaan di klinik forensik dan mediko-legal bagi pasien ini apa sih Bu Dok? Jadi banyak sekali ya manfaat yang bisa didapat, khususnya pada korban-korban kita tuh ingin sekali membantu karena kasus kedokteran ini ada keterkaitan dengan hukumnya gitu. Jadi banyak masyarakat yang mungkin kurang jelas alurnya seperti apa gitu, mungkin masih takut untuk lapor ke pihak kepolisian, takut diketahui oleh tetangga dan sebagainya gitu. Saat pemeriksaan di poliforensik itu akan terjamin semua rahasianya, ya, data-data rekam mediknya juga akan terjamin. Jadi tidak akan ada yang namanya, contohnya keluarganya datang pengen nanya tadi kejadiannya seperti apa, tidak akan. Semuanya terjamin rahasianya. Ya. Terus nanti pemeriksaan itu yang dari tubuh pasien merupakan barang bukti. Makanya tadi saya bilang harus sesegera mungkin untuk diperiksakan, ya, boleh diperiksakan di poliforensik tadi, harus sesegera mungkin. Itu tujuannya supaya barang bukti tersebut tidak hilang, ya, karena memar, luka lecet itu tuh ada proses penyembuhannya gitu. Jadi contohnya memar yang merah besoknya bisa jadi sudah jadi warna kecoklatan, sudah hilang, batasnya juga sudah tidak jelas. Jadi manfaatnya sangat baik kalau diperiksakan lebih awal supaya bisa disimpan datanya untuk dijadikan barang bukti tadi. Oke, ini contoh Dok, misalnya ada pasien yang datang, dia itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga misalnya, tapi dia itu telat untuk langsung konsultasi sama Bu Dok, dan untuk bekas-bekasnya tuh udah hilang, itu gimana Bu Dok? Bisa kita tangani juga atau gimana? Kalau misalnya masih ada, pokoknya kita tuh melakukan pemeriksaan dan mendata apa yang ada pada saat itu. Contohnya dia dijahit, terus lukanya cuma tinggal jaringan parutnya, ya kita deskripsikan sesuai dengan apa yang kita lihat. Ada jaringan parutnya, kita deskripsikan seperti itu. Selanjutnya Bu Dok, apakah ada yang ingin disampaikan untuk pasien-pasien mungkin yang pernah memiliki pengalaman-pengalaman pelecehan, kekerasan nih Bu Dok untuk pasien nih? Apa tadi pesan? Iya, pesan untuk beliau. Sama tips and trick deh untuk pasiennya. Jadi pokoknya untuk semua teman-teman Husiners, ya, untuk pasien dan keluarga pasien, semua permasalahan pasti ada solusi. Benar. Jadi apapun masalahnya, kalau misalnya kita tahu tempat di mana kita bisa mengadu gitu ya, tempat bisa kita konsultasikan, pasti dapat solusinya yang terbaik gitu. Jadi begitu juga untuk korban-korban kasus kekerasan, mau KDRT, mau bullying, mau kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis juga, silakan datangin poliforensik dan mediko-legal secepatnya. Oke. Nah, buat para Husiners nih, itu tips and trick dari Bu Dok. Jadi kalau Husiners yang memiliki pengalaman kekerasan, pelecehan seksual, bullying dan lainnya itu kalau bisa secepat mungkin langsung konsultasi Bu Dok ya. Jangan menunggu lukanya sudah hilang, atau mungkin banyak Husiners tuh di rumah mungkin trauma dulu Bu Dok. Karena kan belum kepikiran buat visum, apalagi mungkin sendirian atau nggak berani cerita sama teman-teman, sama keluarga Bu Dok ya. Nah, disarankan untuk langsung konsultasi terlebih dahulu. Jadi jangan pikir wah harus buat visum atau bakal ribet nanti urusan dan sebagainya. Enggak, jangan berpikir seperti itu. Yang penting kita amankan barang bukti dulu gitu. Kita periksakan dulu ke dokter forensik. Ya, mungkin Husiners di rumah
berpemikiran kalau misalnya kita udah visum itu langsung naik mungkin Bu Dok permasalahannya. Sebenarnya gimana sih? Enggak kan Bu Dok ya? Itu untuk barang bukti kita terlebih dahulu Bu Dok ya. Nah, jadi Husinars itu yang disampaikan Bu Dok untuk pasien-pasien mungkin yang pernah mengalami kekerasan dalam keluarga, rumah tangga, atau pernah bullying. Dan untuk konsultasi, saya ingatkan kembali, untuk konsultasi beliau bisa langsung ke Geraha Eksekutif, Poliforensik, dan Mediko Legal di hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12. Selanjutnya kayaknya waktu kita udah mau habis nih Bu Dok, nggak kerasa udah 30 menitan ya, lebih ya. Oke, untuk para Husiners yang udah bergabung dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk Bu Dokter Adiba, terima kasih Bu Dok udah mau talk show interaktif bareng kita dengan tema hari ini yang sangat menarik dan mengenalkan layanan forensik dan mediko legal yang ada di Geraha Eksekutif. Dan baru launchingnya di bulan ini Bu Dok ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak untuk Husiners yang udah nonton. Akhir kata saya Riana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Husiners.